Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di sini yang akan menyampaikan tentang materi akuntansi sektor publik. Sebelumnya, karena di mata kuliah ini Ibu akan menyampaikan tentang akuntansi sektor publik, maka Ibu akan memberikan kepada kalian wawasan terkait dengan akuntansi sektor publik itu dan bagaimana perbandingan ataupun komparasi antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor privat. Mungkin selama ini ketika kalian belajar ataupun mengenal tentang akuntansi, yang kalian tahu itu adalah akuntansi ya hanya sekedar akuntansi aja. Hanya melakukan pencatatan, kemudian pengikhtisaran hingga pembuatan kelaporan keuangan. Padahal dalam akuntansi yang harus kita tahu adalah bagaimana kita mengetahui entitas-entitas yang akan kita lakukan pencatatan di dalamnya. Ternyata dalam melakukan pencatatan itu kita juga harus mengenal ruang lingkup besar dalam akuntansi, yaitu akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Dan hari ini yang akan Ibu kenalkan itu adalah akuntansi sektor publik yang quite different, yang banyak sekali perbedaannya, dan juga ada juga persamaan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor privat. Apa sih sebenarnya akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik itu adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara ataupun departemen-departemen di bawahnya, serta di pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, di lembaga swadaya masyarakat, yayasan sosial, dan partai politik. Di akuntansi sektor publik itu tidak lagi di sektor privat, dimana kalau privat itu mereka punya yang namanya kepemilikan adalah kepemilikan pribadi. Kalau di perusahaan itu adalah milik pribadi, milik pemegang saham. Tapi kalau sektor publik di di pemerintahan ataupun di lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki itu bukan lagi perseorangan, tapi adalah sebuah komunitas ataupun masyarakat. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa perbedaan yang akan kita pelajari bersama. Adapun standar akuntansi publik tentunya berbeda dengan standar akuntansi di sektor privat. Seperti yang kita kenal sebelumnya, di sektor privat kita mengenal beberapa standar, di antaranya adalah standar etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, yang sebentar lagi tahun 2025 akan berubah menjadi standar akuntansi EP atau entitas privat. Kita juga mengenal ada yang namanya standar akuntansi IFRS, International Financial Reporting Standard. Kita juga mengenal adanya PSAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Lalu bagaimana dengan akuntansi sektor publik? Ternyata punya standar yang berbeda. Standar yang pertama adalah standar akuntansi pemerintah PP 71 tahun 2010. PP 71 tahun 2010 itu merupakan kebaruan ataupun hal yang baru dibandingkan dengan PP 24 tahun 2005 ya. Apa yang menjadi beda antara PP 24 tahun 2005 dengan PP 71 tahun 2010 adalah pada mekanisme pencatatan akuntansinya. Di PP 71 tahun 2010 kita sudah murni menggunakan standar accrual atau accrual based. Sedangkan di PP 24 tahun 2005 kita masih menggunakan standar cash toward accrual namanya. Jadi cash menuju ke accrual. Tapi di tahun 2010 kita sudah murni menggunakan accrual. Nanti akan Ibu bahas lebih lanjut apa sih sebenarnya standar accrual based itu. Nah, kita akan lanjut lagi. Standar akuntansi PP 71 tahun 2010 itu digunakan di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang kedua, kita menggunakan ISAK 35. Apa itu ISAK 35? ISAK 35 itu adalah interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 35. Untuk siapa ISAK 35 itu? ISAK 35 itu digunakan untuk lembaga-lembaga sosial seperti yayasan, partai politik, pondok pesantren, dan sebagainya. Itu mereka menggunakan ISAK 35 sebagai standar pelaporan keuangan mereka. Kemudian ada juga standar akuntansi pemerintah desa yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan standar akuntansi pemerintah PP 71 tahun 2010, tidak sekompleks itu. Dan ada lagi yaitu PSAP 13, sebenarnya itu merupakan salah satu isian dari PP 71 tahun 2010,
yaitu PSAP nomor 13 yang punya ciri khas yaitu untuk BLUD atau Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Layanan Umum itu contohnya untuk apa? Untuk rumah sakit, untuk puskesmas, itu mereka pakai badan hukumnya itu namanya BLU, Badan Layanan Umum. Nah, semua standar itu nanti akan coba kita gali pelan-pelan nih ya sesuai dengan tahapan-tahapan dalam perkuliahan kita selanjutnya. Nah, lalu ruang lingkup akuntansi publik, lembaga-lembaga apa saja sih yang menggunakan standarnya itu seperti tadi yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah. Kalau kita bayangkan, kalau kita pelajari organisasi pemerintah itu terdiri ada apa aja? Yang pertama adalah ada pemerintah pusat nih. Di situ ada lembaga tinggi negara, ada lembaga tertinggi negara, kemudian di sana ada kementerian atau KL, kementerian dan lembaga negara gitu ya. Semua itu menggunakan PP 71 tahun 2010. Kemudian ketika kita bicara dengan pemerintah daerah, berarti kita akan bisa mengenal namanya ada pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah di kabupaten ataupun kota, itu namanya pemerintah daerah. Itu menggunakan standar PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 tahun 2010. Kemudian kalau kita bahas nih ada organisasi relawan, organisasi sukarelawan, itu kayak contohnya apa? Ada LAZIS, ada Basnas, ada lembaga amil zakat ya. Ada lembaga amil zakat, semuanya itu sama, dompet duafa dan sebagainya, itu adalah organisasi sukarelawan ataupun yayasan yang mendedikasikan upayanya ataupun ikhtiarnya untuk memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah mereka perlu membuat laporan keuangan? Jelas perlu ya. Kenapa? Karena mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan itu kepada publik. Kepada publik itu siapa? Kepada masyarakat umum. Ya, seperti itu. Karena mereka menerima dana itu dari masyarakat. Kemudian rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas. Itu hampir sama. Rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas rata-rata mereka dibentuk ataupun dibuat oleh yayasan. Nah, rumah sakit ini ada yang dari rumah sakit pemerintah, ada yang rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit swasta itu biasanya itu yang mendirikan itu adalah yayasan, lembaga hukumnya. Tapi kalau rumah sakit pemerintah itu biasanya badan hukumnya itu adalah berbentuk BLU atau Badan Layanan Umum. Kalau bentuknya BLU berarti standarnya pakai PSAP nomor 13. Kalau yayasan rumah sakit itu pakainya ISAK 35. Jadi kita sudah paham bagaimana standar akuntansinya. Yayasan sama, lembaga swadaya masyarakat sama pakai ISAK 35, organisasi keagamaan. Nih, salah satu contoh yang bisa kita pelajari tentang organisasi keagamaan itu contohnya adalah di mungkin teman-teman tahu tentang Masjid Jogokarian. Di Masjid Jogokarian itu punya ciri khas. Nah ini PR nih buat kalian. Apa sih ciri khas Masjid Jogokarian itu dari pengelolaan keuangannya? Nah ini PR nih buat kalian. Cari searching di Google. Organisasi politik. Nah di organisasi politik ini kan ada banyak nih, apalagi kemarin kita habis pemilu tahun 2024. Kita akan mengenal adanya beberapa organisasi politik, diantaranya ada partai, mulai dari partai macam-macam gitu ya. Ibu nggak mau nyebutin satu-satu ya, banyak sekali partai politik yang ada di Indonesia. Nah itu semuanya juga wajib menyajikan pelaporan keuangan. Nah pelaporan keuangan itulah yang akan kita pelajari nih apa standarnya. Nah beberapa perbedaan antara akuntansi publik dengan akuntansi privat diantaranya adalah secara struktur organisasinya, secara kelembagaan. Jadi kalau kita bicara struktur organisasi publik itu biasanya bersifat birokratis, kaku dan hierarkis karena mereka ada di pemerintahan. Jadi kalau kita bicara pemerintahan, kita akan bicara masalah birokrasi ya. Kita akan ada sesuatu yang lebih strict gitu ya dibandingkan dengan privat.
Kalau privat mungkin ketika mereka ada kebijakan-kebijakan itu bisa langsung dirumuskan, bisa langsung dirubah. Tapi kalau yang namanya organisasi sektor publik, apalagi kaitannya dengan pemerintahan, kita harus punya beberapa tahapan nih. Contohnya, pemerintahan itu kalau mau ngabisin dana atau kalau mau menggunakan dana itu harus menggunakan tahap-tahap tertentu, seperti tahap perencanaan anggaran. Jadi kenapa kalau di sektor publik itu ada yang namanya APBD, APBN. Nah itu adalah sebuah mekanisme perencanaan yang itu nggak bisa kita gunakan atau kita ubah sewaktu-waktu. Ketika kita mau mengubah APBN atau APBD itu harus ada persetujuan sama yang namanya anggota dewan. Itu ruang lingkupnya. Sehingga yang namanya sektor publik itu tentunya lebih punya aturan-aturan yang strict gitu ya dibandingkan dengan sektor privat. Kemudian adanya pengaruh politik yang sangat tinggi di organisasi pemerintahan. Tentunya ketika kita belajar tentang kondisi politik di Indonesia ini kita pakai model yang namanya demokrasi kita menggunakan sistem demokrasi ya. Bagaimana kita melakukan pemilu, kemudian dari pemilu itu kita akan memilih yang namanya siapa yang akan menduduki pemerintahan, siapa yang akan menjadi presiden, yang presidennya akan memilih para menterinya dan sebagainya. Itu disebut dengan pemerintah. Nah, siapa presiden dan sebagainya dan orang-orang yang akan dipilih untuk membantu presiden itu dipengaruhi oleh politik. Jadi ya tadi organisasi politik, kemudian memilih presiden, ada pemilu, itu banyak pengaruh politiknya, itu sangat tinggi ketika kita bicara di organisasi sektor publik atau pemerintahan. Kemudian di organisasi sektor publik itu juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan sektor swasta. Apa yang dimaksud dengan fungsi yang kompleks? Fungsi yang kompleks di sini adalah bahwa organisasi sektor publik itu lebih pada memberikan pelayanan, memberikan edukasi, membantu masyarakat, memberikan solusi kepada masyarakat ya. Itu yang dilakukan. Berbeda dengan organisasi sektor swasta yang mereka pure untuk mencari laba, profit motif, profit taking. Jadi kalau mereka berhubungan dengan masyarakat, mereka punya tujuan bagaimana aku dapat laba dari upaya-upayaku untuk konsumen. Jadi kalau konsumen di perusahaan itu kita namakan konsumen, tapi kalau di sektor publik yang kita layani itu adalah masyarakat, komunitas ataupun orang-orang yang membutuhkan jasa-jasa dari organisasi sektor publik. Jadi ada bayangan ya, karena beda dari tujuan. Kalau sektor privat itu bertujuan untuk memperoleh laba, maka kalau sektor publik itu nirlaba atau tidak berorientasi pada laba. Tujuan dari beraktivitas dari organisasi sektor publik itu tidak bertujuan untuk memperoleh laba gitu. Nah, selanjutnya ini akan Ibu jelaskan tentang beberapa tujuan ataupun beberapa perbedaan antara akuntansi publik dan privat atau swasta. Yang pertama dari tujuan organisasi. Jelas tujuannya berbeda, yaitu non-profit sama profit. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau organisasi sektor publik itu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan, sedangkan kalau organisasi sektor swasta itu tujuannya adalah untuk memberikan atau mencari laba. Yang kedua, sumber pendanaan. Kalau organisasi sektor publik ataupun di pemerintahan ataupun di lembaga swasta yang lain, lembaga yayasan ya, itu pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, utang obligasi, sumbangan, hibah, gitu ya. Itu adalah sumber dari pendanaan dari organisasi sektor publik. Berbeda dengan organisasi sektor swasta, itu sumbernya dari internal, dari modal pemilik, kemudian dari laba yang ditahan, kemudian dari penjualan asetnya, gitu ya, atau dari utang bank yang mereka lakukan. Dari sini sudah terlihat perbedaan. Siapa sih yang membiayai ataupun yang memodalin organisasi sektor publik ataupun sektor privat. Yang ketiga, beda yang ketiga adalah di pertanggungjawaban. Kalau organisasi sektor publik mereka bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat di sini diwakili oleh siapa? Oleh DPR ataupun DPRD. Oke. Sedangkan kalau organisasi sektor privat mereka bertanggung jawab kepada pemegang saham. Pemegang saham di sini siapa? Dia yang mewakili owner.
Di dalam pemegang saham juga akan ada persentasenya. Ada yang minimal 50% total saham, ada yang kurang dari 50%. Berarti kalau pemilik saham mayoritas, maka dia adalah pemilik yang sesungguhnya. Sedangkan kalau yang pemilik yang minoritas, ya dia sedikit aja, mereka punya suara di dalam perusahaan itu. Kemudian di struktur organisasi, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau organisasi sektor pemerintahan itu birokratis, kaku, dan hierarkis. Tapi kalau di sektor swasta ataupun sektor privat itu lebih fleksibel. Nah, kemudian yang kelima, karakteristik anggarannya. Kalau sektor publik itu lebih terbuka untuk publik, ya, itu harus open. Jadi yang namanya organisasi sektor publik itu harus benar-benar mempublikasikan, menyampaikan kondisi keuangannya itu kepada pihak luar ataupun kepada masyarakat. Karena apa? Kayak contohnya tadi, lembaga pemerintah menggunakan dana dari pajak. Pajak itu dapatnya dari mana? Dari kita semua, dari masyarakat. Oleh karena itu mereka wajib menyampaikan pelaporan penggunaan dananya itu secara umum, secara terbuka. Lalu bagaimana dengan organisasi sektor swasta? Mereka tentunya berbeda, ya, karena organisasi privat itu mereka memperoleh dana hanya dari owner ataupun dari pemilik modal. Nah, untuk sistem akuntansinya, untuk sektor pemerintahan ataupun sektor yayasan ataupun lembaga non-profit lainnya, itu menggunakan basis kas dan accrual. Sedangkan kalau sektor swasta itu hampir semuanya mereka menggunakan basis accrual. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya basis kas dan basis accrual itu? Oke, cermati di kalimat saya ini. Basis kas atau cash basis itu adalah ketika kita melakukan pencatatan akuntansi hanya untuk transaksi yang berdampak pada kas saja. Ketika ada aliran uang kas masuk atau aliran kas uang keluar, baru kita catat. Berbeda dengan accrual. Kalau accrual itu adalah meskipun tidak ada aliran uang kas masuk atau uang kas keluar, maka kita wajib mencatatnya. Alias accrual itu akan lebih definitif, akan lebih komprehensif, akan lebih lengkap daripada cash basis atau basis kas. Sebagai salah satu contoh sederhana adalah ketika kalian melakukan pencatatan piutang, transaksi piutang. Kalau kalian perusahaan ataupun sektor yayasan kalian nih, contoh nih, menggunakan basis kas, maka piutang itu tidak akan tercatat. Tapi kalau kalian menggunakan basis accrual, maka piutang itu harus dicatat. Apa itu piutang? Piutang adalah transaksi kita sudah mengeluarkan kewajiban kita sudah mengeluarkan produk kita, tapi belum dibayar. Konsumen ataupun masyarakat belum melakukan pembayaran kepada kita, nggak ada aliran uang kas masuk. Tapi kalau kita menggunakan basis accrual, maka kita wajib mencatat transaksi itu. Itu bedanya antara basis kas dengan basis accrual. Bisa dipahami? Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk perkuliahan saat ini. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.